Assalamualaikum anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki pekan keempat pembelajaran tematik bersama Ustazah Indah. Masih ingat tidak? Waktu di pekan 3 kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, yang pertama kita belajar tentang bersatu dalam keberagaman. Kemudian kita juga belajar perkembangbiakan hewan. Dan kita juga belajar karya dekoratif. Hari ini di pekan keempat kita akan belajar yang pertama tentang bagaimana itu kerjasama. Kemudian kita juga akan belajar perkembangbiakan tumbuhan. Dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana itu teknik potong, teknik lipat, dan teknik sambung. Bersatu dalam keberagaman artinya hidup rukun dengan saling menghargai perbedaan. Salah satu wujud sikap bersatu dalam keberagaman adalah melakukan kerjasama. Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia perlu melakukan kerjasama. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan. Beberapa contoh kerjasama dalam kehidupan sehari-hari antara lain: yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan. Kemudian, merawat tanaman di sekolah bersama-sama, menyiapkan makanan malam bersama ibu, dan melakukan permainan kelompok. Kerjasama perlu dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Apa sih manfaat kerjasama? Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Kemudian pekerjaan menjadi lebih ringan, terjalin persahabatan dan persaudaraan, serta terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Nah, itu tadi materi tentang kerjasama. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih perkembangbiakan tumbuhan. Jika kemarin kita belajar perkembangbiakan hewan hanya ada 2, mereka melahirkan atau bertelur. Jika tumbuhan, mereka berkembang biak dengan banyak cara. Di antaranya ada 2. Mereka berkembang biak dengan cara yang alami atau yang buatan. Apa Ustazah bedanya perkembangbiakan alami dan buatan? Jika alami, mereka berkembang biak tanpa bantuan manusia. Sedangkan jika perkembangbiakan secara buatan, berarti mereka berkembang biak dengan cara dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan secara alami terbagi menjadi 4, yaitu biji, tunas, umbi, dan spora. Yuk kita bahas satu persatu. Beberapa tumbuhan berkembang biak menggunakan biji. Contohnya kacang hijau, tomat, mangga, dan lain-lain. Nah, pertumbuhan dengan biji ini, ketika biji itu ditanam, dia akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah itu punya daun dan juga akar, tapi kecil sekali. Kecambah itu tumbuh menjadi tumbuhan muda. Tumbuhan muda kemudian tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, si tumbuhan dewasa ini dia akan berbunga dan berbuah. Nah, di dalam buah inilah terdapat biji. Biji tadi yang di dalam buah ditanam akan menghasilkan tumbuhan baru, begitu seterusnya. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pisang, cocor bebek, dan juga bambu.
Jika tumbuhan pisang, tunasnya akan tumbuh dari batang yang terdapat di dalam tanah. Namun, jika tumbuhan cocor bebek dan juga bambu, tunasnya tumbuh melalui daun. Selain berkembang biak dengan biji dan tunas, ada juga hewan yang berkembang biak menggunakan umbi. Apa itu umbi, Ustazah? Umbi terbagi menjadi 3. Ada umbi batang, ada umbi akar, dan juga ada umbi lapis. Nah, yang berkembang biak dengan umbi lapis contohnya adalah bawang merah. Dia berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan singkong, kemudian wortel, mereka berkembang biak menggunakan umbi akar. Dan jika kentang berkembang biak dengan umbi batang. Perkembangbiakan secara alami yang terakhir yaitu spora. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora antara lain ada jamur, ada tanaman paku, dan juga ada lumut. Mereka biasanya tumbuh di tempat-tempat yang lembab. Spora biasanya terletak di belakang daun dan bentuknya seperti serbuk. Dan dia juga berada di dalam kotak yang disebut sporanium. Itu tadi beberapa penjelasan tentang tumbuhan yang berkembang biak secara alami. Sekarang kita bahas yang cara buatan yuk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara buatan ada 3 cara. Yang pertama menggunakan cangkok, kemudian ada yang dengan stek, dan yang terakhir dengan cara okulasi. Yuk kita bahas satu persatu. Mencangkok merupakan contoh perkembangbiakan buatan. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkayu dan berkembang biak dengan biji. Misalnya pada tumbuhan mangga dan jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Kelebihan mencangkok antara lain tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi, tumbuhan hasil cangkokan memiliki akar yang kurang kuat sehingga mudah roboh. Contoh lain perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah stek. Stek merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan potongan tubuh tumbuhan, yaitu akar, daun, dan batang. Ada juga dengan cara okulasi atau menempel dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari pohon kulit lain dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Wah, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sekarang kita akan belajar teknik potong, lipat, dan juga teknik sambung. Yang pertama, teknik potong. Ada yang tahu tidak teknik potong itu seperti apa? Teknik potong adalah teknik untuk memisahkan satu bagian yang lebih besar menjadi bagian yang lebih kecil. Nah, teknik potong biasanya dengan cara merobek atau bisa juga dengan cara digunting. Merobek cukup mudah, cukup menggunakan tangan saja. Sedangkan untuk teknik menggunting, kita perlu gunting atau cutter.
Yang kedua yaitu teknik lipat. Teknik lipat adalah teknik yang mempertemukan bagian kertas dengan melipat agar menghasilkan bentuk yang baru lebih menarik. Nah, biasanya kalian menggunakan origami untuk bikin burung, kelinci, bunga tulip. Nah, kalian pasti menggunakan teknik lipat kan? Dari kertas yang biasa dilipat-lipat menjadi bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Teknik lipat ini biasanya menggunakan alat jika yang dilipat itu sulit. Namun jika yang dilipat itu mudah seperti kertas ini, maka cukup menggunakan tangan saja. Dan yang terakhir yaitu teknik sambung. Teknik sambung adalah teknik untuk menggabungkan dua bagian atau lebih untuk membentuk kerajinan yang menarik. Nah, teknik sambung ini bisa menggunakan lem atau kalian juga bisa menggunakan mesin jahit. Jika kain, maka memakai jahitan. Jika kertas, cukup dilem saja ya supaya mereka tersambung. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Tadi kita sudah belajar tentang bagaimana itu kerjasama, kemudian perkembangbiakan tumbuhan, dan yang terakhir teknik potong, lipat, dan juga sambung. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.